Islam. Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau meminta syarat untuk memberi orang makan? Urusan makan, urusan minum, tidak ada urusannya disangkut pautkan apakah dia beriman ataukah tidak beriman. Karena agama mengajarkan demikian. Nabi Allah Ibrahim langsung kaget, merasa takut. Pergi dia mencari mana orang tadi. Dicari, ketemu. Kemudian diberinya makan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau memberiku makan? Padahal kau meminta supaya aku masuk Islam, beriman. Karena aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala memberimu 70 tahun rezeki, Allah tidak meminta kepadamu apa-apa. Tapi aku hanya sekali kau minta, aku minta kau masuk Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kemudahan yang Allah selalu berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat untuk melakukan salat maghrib berjemaah, kemudian diteruskan dengan kajian kita, taklim kita setiap Jumat malam. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang selalu mendatangkan keberkahan dan keridhaan serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk sama-sama belajar tentang kajian tauhid kita, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah adalah dengan cara kita mengenal ciptaan-ciptaannya. Begitu juga mengenal Allah dengan menggunakan akal dan pikiran kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah.
Lebih-lebih lagi kita membaca Al-Quran, yang mana di Al-Quran itu Allah SWT menjelaskan tentang dirinya, memperkenalkan nama dan sifat-sifatnya kepada hamba-hambanya. Sehingga bertambah kita mengenal kepada Allah, maka bertambahlah kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, dengan kita semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin dekatlah rasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita mengambil salah satu daripada nama Allah, yaitu Al-Karim. Al-Karim ini banyak arti menurut para ulama. Al-Karim adalah maha mulia, maha pemaaf, maha pemberi, maha pengampun, dan lain sebagainya. Jadi Al-Karim ini adalah maha baik. Jadi kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini, sehingga kita mendapat suatu ilmu yang merasa. Jadi ilmu rasa namanya zuk. Jadi ilmu ini yang kita pelajari ini pertama secara ilmiah. Kalau secara ilmiah kita sudah tahu sejak dulu Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dan lain sebagainya. Tapi itu belum kita dapat rasakan. Allah, kita mengetahui Allah maha melihat, tetapi kita masih melakukan maksiat. Karena itu hanya sebatas dengan ilmiah. Tapi bagaimana sifat-sifat Allah ini, nama-nama Allah ini sampai kita merasa. Kita akan merasa. Sebagai contoh, ada seorang raja. Umpamanya raja tetangga kita, negara tetangga kita, Raja Brunei Darussalam, namanya Hasan Bolkiah. Ini dikenal dengan orang baik, raja baik, raja soleh. Kenapa? Karena dia menyayangi rakyatnya seperti menyayangi anaknya sendiri. Kekayaan negara betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Setiap rakyat mendapat 20 juta per bulan. Setiap kepala keluar, setiap kepala warga. Kalau yang sakit diobat sampai kapanpun ditanggung oleh negara. Yang mau sekolah sampai kemanapun asal mau belajar. Jadi raja ini kalau kita dengar, padahal kita tidak mendapat apa-apa, tapi kita merasa senang dengan si raja tadi. Karena kebaikannya kepada rakyatnya. Bapak Ibu rahmatullah. Sekarang kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Maha Baik. Maha baik Allah SWT kepada kita. Dan kita harus merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita ini adalah hidup di dalam kasih sayang Allah. Di dalam kebaikan-kebaikan Allah yang banyak sekali yang harus kita rasakan tentang kebaikan itu. Kita sekarang bisa bernapas dengan lega. Tidak ada halangan. Ini adalah kebaikan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak merasakan kebaikan Allah ini kepada kita? Sebab kalau kita sudah merasa ini adalah karena Allah adalah Karim, Maha. Allah adalah Karim, Maha mulia, Maha baik, Maha sayang, Maha pengasih.
Kenapa kita tidak merasakan bahwa kita dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin karena kita belum mengenal Allah secara hakiki, bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Karim yang maha mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang diterangkan oleh para ulama arti daripada Al-Karim, nama Allah Al-Karim ini. Allah maha mulia, maha baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ini dengan yang maha karim ini, Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf. Memaafkan hamba-hambanya yang melakukan dosa. Allah kuasa untuk langsung memberikan balasan orang berbuat dosa. Misalnya dia melihat yang haram, Allah kuasa untuk membutakan matanya, untuk menyakitkan matanya, tapi Allah tidak lakukan karena Allah sayang. Ada orang umpamanya pergi melangkahkan ke tempat maksiat setiap malam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk bikin dia stroke umpamanya. Kalau dia stroke, kenapa lagi dia berjalan? Tapi tidak dilakukan Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Al-Karim. Allah Karim. Allah pemaaf. Ada doa di dalam bulan Ramadan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus diucapkan di dalam bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah SAW, doanya begini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afun karim, engkau adalah maha pemaaf, maha baik, maha karim, maha mulia. Tuhibbul afwa, senang untuk memberi maaf. Senang untuk memberi maaf. Karena Allah maha pemaaf. Maha pemaafnya adalah maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sifat karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hamba-hambanya berbuat maksiat kepada Allah, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu sampailah manusia itu datang ajalnya. Tetap pintu tobat tetap terbuka. Kenapa? Karena Allah sifatnya karim. Ya. Pada hamba-hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, karena karimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku mau mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak ingkar janji. Karena ingkar janji itu merupakan sifat yang tercela. Allah adalah suci daripada segala sifat yang tercela. Kita nak yakin setiap yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak menjelaskan
cepat lambat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah minta anak sampai 80 tahun. Seorang nabi, seorang rasul. Nabi Zakaria tidak punya anak. Berdoa kepada Allah di tempat yang suci, di Baitul Maqdis. Dia seorang nabi, 40 tahun baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam 80 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabul doanya. Mereka itu para manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berdoa kepada Allah, doa itu ada yang cepat dikabulkan Allah, ada yang ditunda, ada sampai hari kiamat nanti. Jadi kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karim. Yaitu Allah pasti mengabulkan doa. Jika doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lama doa itu kita menunggu, semakin banyaklah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan amal-amalnya Allah perlihatkan di akhirat nanti. Umpamanya amal zikir ini mungkin berbentuk taman-taman di sorga, buah-buahan, makanan dan minuman umpamanya. Tapi ada namanya suatu nikmat yang begitu mengagumkan. Istana yang begitu besar dengan isi yang sangat cukup. Dia terkaget-kaget. Ya Allah, ini amal apa? Amal apa ini? Pahala apa ya Allah? Karena manusia dia tahu. Fala ta'lamun nafsum. Fala ta'lamun nafsum. Fala ta'lamun nafsum. Tidak tahu seseorang itu tentang pahala yang Allah simpan karena amal perbuatan mereka. Jadi kita tidak tahu amal kita ini, misalnya amal salat, amal puasa, kita bentuknya kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal doa, ya, yang mengagumkan sehingga dia berkata kepada Allah, amal apa ya Allah itu? Itulah amal doamu ketika kau berdoa di dunia, tidak aku kabulkan, sekarang aku kabulkan. Apa katanya? Ya Allah, kalau begitu lebih baik tidak kau kabulkan doa-doaku ketika aku hidup di dunia. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karim, maka Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa, pasti Allah kabulkan doa. Baik di dunia ataupun disimpan Allah Subhanahu wa taala sampai di kampung akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karim, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki. Tidak pandang bulu Allah beri rezeki. Allah memberikan rezeki tidak pandang bulu siapa orang yang akan diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Apakah dia beriman ataukah dia tidak beriman? Apakah dia mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Apakah dia orang yang taat, orang yang ilah dan sebagainya? Tidak. Bahkan Allah memberikan kepada hamba-hambanya lebih daripada yang hamba-hambanya pinta. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat karim. Pada suatu ketika ada seseorang yang beragama tetapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beragama tapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia kesulitan. Pada suatu hari dia tidak makan. Lapar. Kemudian dia datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Minta makan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tahu ini adalah dia bukan Islam. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata, kalau kau ingin masuk Islam, maka aku akan berikan makananmu pada hari ini. Tapi dia berpikir ayahnya dia tidak. Daripada berpindah agama, berbeda keyakinan, dia pergi meninggal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, aku memberikan rezeki kepada mereka selama 70 tahun. Padahal dia adalah tidak pernah untuk ingat kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Mereka adalah ingkar kepadaku. Tetapi walaupun demikian, aku tidak mengurangi rezekinya. Sifat Allah. Dia minta hanya 1 hari kepadamu. Kau meminta kepadanya agar dia masuk Islam. Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau meminta syarat untuk memberi orang makan? Urusan makan, urusan minum. Tidak ada urusannya disangkut pautkan apakah dia beriman ataukah tidak beriman. Karena agama mengajarkan demikian. Nabi Allah Ibrahim langsung kaget, merasa takut. Pergi dia mencari mana orang tadi. Dicari, ketemu. Kemudian diberinya makan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Allah, kenapa kau memberiku makan? Padahal kau meminta supaya aku masuk Islam, beriman. Karena aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala memberimu 70 tahun rezeki, Allah tidak meminta kepadamu apa-apa. Tapi aku hanya sekali kau minta, aku minta kau masuk Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Karim. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kalau hambanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesulitan, misalnya sakit, mengadu kepada Allah. Kesulitan, mengadu kepada Allah. Tidak mengadu kepada orang. Jadi kita kalau sakit, bagaimana kepada kita mengadu kepada dokter? Boleh? Kita mengadu kepada dokter, saya ini sakit saya begini ini, sakit di sini sepanjang. Rasa sakit begini. Karena memang dokter ini memang ahli. Tapi di dalam hati kita tetap yang menyembuhkan saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat sebagai perantara. Tetapi hati kita tetap bahwa sembuh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita adalah kesana kemari, saya ini sakit ini, sudah berapa hari ini, sudah berapa sejak ini, maka kita keluarlah dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan orang-orang yang sabar. Jadi kita tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah dan orang yang
sabar. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala atas penyakit yang kita derita. Karena kita tidak redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sakit, kita berobat itu adalah hal yang lain. Itu memang babnya lain. Tapi ketika kita sakit, kita berobat, bukan berarti kita itu tidak redha dengan yang ditakdirkan Allah SWT. Ya. Tapi kita berobat itu memang adalah kita bukan berarti kita tidak redha yang ditentukan Allah karena kita sakit. Tidak. Kita tidak keluar daripada tawakal kita kepada Allah. Kita tidak keluar dari kesabaran kita. Tidak. Tapi ketika kita sakit atau kita timpa oleh kesulitan dan lain sebagainya, kita berusaha, itu tidak dikeluarkan dari ketakwaan kita, ketawakal kita, kesabaran kita. Tapi hati kita tetap untuk bahwa meyakini semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri kepada Allah, walaupun kita berusaha, kita tetap hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita yakin dengan usaha kita, syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggalkan ikhtiar adalah merupakan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api, apa yang dia ucapkan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam ketika penyakitnya begitu parah, apa yang dia ucapkan? Anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa penyakit. Wa anta, dan engkau ya Allah, arhamur rahimin, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi dia curhat kepada Allah. Anni masyadara, aku sedang ditimpa penyakit. Dia curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak curhat kepada orang lain. Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan, apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali engkau. Jadi dia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Karim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka. Dia tetap subhanaka, maha suci engkau. Dia tidak menyalahkan Allah walaupun dia seorang nabi. Dia seorang yang soleh, dia seorang yang taat. Tapi dia tetap untuk kembali kepada dirinya. Inni kuntu minaz zalimin. Aku adalah orang yang zalim. Ya, mengatakan dia orang yang zalim. Inilah yang Allah senang. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat karim. Apapun yang ditakdirnya kepada orang-orang yang beriman merupakan kebaikan yang sangat besar. Ada hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat karim. Apabila dijauhi, apabila seorang hamba menjauhinya, maka dia mencela. Allah tidak senang kepada orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang pergi meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi meninggalkan Allah. Orang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Allah Subhanahu wa taala senang kalau orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah artinya seseorang itu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang mana perbuatan-perbuatannya itu adalah mendekati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dekat. Dekat kepada Allah artinya dia dekat sifat-sifat kemuliaan yang dia lakukan, ya, mendekati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang, mencela orang-orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayun wa asli li sya'ni kullu la ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayun. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, jangan kau tinggalkan aku hanya sekejap, sedetik. Jadi kalau seorang itu dilupakan Allah, terlepas dari pengawasan Allah, satu detik pun dia akan binasa. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma rahmataka arju fala takini ila nafsi tarfatain. Jangan kau serahkan diriku agar aku mengurus diriku sendiri. Jangan ya Allah, tolong uruskan aku, tolong jagakan aku, peliharakan aku dengan rahmatmu. Ini permintaan Rasulullah. Permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengharap dengan rahmat Allah, bukan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. La takil ila nistarfan wa asli li sya'ni kullu. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku dunia dan akhiratku. La ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Kau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Rasulullah SAW, ya, yang selalu Rasulullah panjatkan. Rasulullah SAW selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat apa? Cemburu. Sebab cemburu itu rasa cinta. Kalau orang tidak punya rasa cemburu, dia tidak punya cinta. Karena Allah maha cemburu, maha cinta kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah maha cemburu, maha cinta? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karim. Mempunyai sifat karim. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya tidak melalui perantara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya tidak melalui perantara-perantara. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Karim, Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan seseorang. Di dalam doa kita sesudah salat, Allahumma la mani'a lima atita wa la mu'tila lima manata. Allahumma ya Allah, la mani'a lima atita. Tidak ada yang dapat menahan orang yang akan Allah beri, dan tidak bisa untuk memberi orang yang sudah ditahan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sudah salat, Allahumma la mani'a lima atita wa la mu'tila lima manata. Kebaikan yang akan Allah beri kepada seseorang tidak bisa untuk menghalangi siapapun orang. Tetapi orang yang sudah terhalang untuk mendapatkan kebaikan, tidak ada orang dapat mampu untuk memberikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghalang,
Tidak ada orang yang dapat untuk menahan terbitnya matahari. Dan tidak ada orang yang dapat menahan tenggelamnya matahari. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sebagian kecil daripada pemahaman-pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Maha baik. Maka oleh karena itu kita pasti hidup ini adalah karena hidup ini adalah milik Allah. Kita semuanya tidak terlepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan buah kebaikan Allah yang selalu Allah berikan kepada kita. Jadi kita ini kalau merenung tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah itu dikatakan begini. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu memiliki 3 perkara di dalam hidup ini, kamu adalah orang yang kaya. Apa 3 perkara itu? Pertama, ketika kamu bangun di pagi hari, kata Rasulullah, badan kamu dalam keadaan sehat. Yang kedua, negeri dalam keadaan aman. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, kamu ada yang dimakan pada hari itu. Ada yang dimakan pada hari itu, bukan hari berikutnya, hari itu. Saya rasa ini nikmat ado galau dengan kita, insyaAllah. Pagi-pagi kita bangun sehat, segar bugar. Kemudian negara kita aman, tak perang kayak di Armenia. Apa namanya? Ukraina. Damai, alhamdulillah. Apalagi insya-Allah dapur kita masih berasap. Alhamdulillah. Itu kata Nabi, orang kaya. Orang kaya. Kalau kamu ada pembantu di rumahmu, kata Rasulullah, kamu adalah raju. Raju, Masya Allah. Raju. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, tahu kebaikan Allah, marilah kita untuk senantiasa melihat tentang apa orang-orang yang ada di bawah kita. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Tahu dan kita adalah untuk menghormati, menghargai kebaikan yang Allah selalu berikan kepada kita semua. Bapak Ibu rahimahullah, demikian kajian kita pada malam ini. Mohon maaf segala kekurangan, kehilapan, berlampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.